Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait breaking news ya untuk P3K Guru 2022, peluang lolos ya ASN untuk pelamar P1 jika di sekolah induk tidak ada kuota formasi P3K 2022. Nah, yang akan kita analisis di sini adalah seberapa besar ya peluang lolos bagi pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya, yang jika di sekolah induk itu tidak ada kuota formasi P3K 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwasanya untuk tampilan portal SSCASN itu sudah bisa diakses Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk mengklik kunjungi portal ASN itu belum bisa Bapak Ibu ya, itu belum bisa. Dan memang untuk pendaftaran ya di SSCASN itu belum dibuka Bapak Ibu ya. Jadi harap bersabar. Bapak Ibu bisa istilahnya mengunjungi yang di bagian atas sini. Bapak Ibu bisa pelajari menu-menu yang ada di bagian beranda, profil, publikasi, layanan, regulasi, PPID BKN, dan hubungi kami. Di situ Bapak Ibu ya, banyak menu-menu yang sudah bisa diakses. Tetapi untuk mengunjungi langsung portal SSCASN itu belum bisa Bapak Ibu ya, untuk mendaftar ya sebagai P1, P2, P3 dan pelamar umum Bapak Ibu, tentunya seperti itu. Oke, kita lanjut terkait peluang lolos ASN ya bagi P1 yang tidak memiliki kuota formasi di sekolah induk. Di sini Bapak Ibu ya, bagi pelamar P1 siap-siap saja ya, di bulan Oktober ini sampai di awal November itu nantinya akan dua agenda besar ya, yaitu penuntasan guru lulus passing grade dan ada juga pelaksanaan penilaian kesesuaian. Ini direncanakan kalau tidak ada halangan itu berlangsung di Oktober sampai di awal bulan November Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini yang kami katakan ini berdasarkan informasi terbaru dari Ibu Nunuk ya, Prof Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen GTK. Beliau pernah mengatakan di Sapa GTK Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk penuntasan guru lulus PG itu direncanakan kalau tidak halangan di bulan Oktober sampai di awal November. Begitu juga dengan pelaksanaan penilaian kesesuaian bagi P1 yang turun P2, P2 murni dan P3 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022 untuk pelamar umum itu jatuh di bulan November sampai bulan Desember. Mudah-mudahan saja ya, kita doakan agar tidak dimolorkan lagi atau tidak molor lagi dalam atau tidak dipending lagi Bapak Ibu ya, agar nantinya rekan-rekan guru yang sudah lulus PG itu bisa mendapatkan penempatan ya, kejelasan nasib di tahun 2022 ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit ya, bahwasanya ini adalah bukti ya dari Prof Nunuk Suryani bahwa kemarin ya Ibu Nunuk sempat memposting Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pertanyaan terkait kapan SSCASN dibuka, di sini dikatakan oleh Bu Nunuk bahwa kami sedang berproses ya, untuk tahu update-nya bisa cek di https://guru.ppk.kemdikbud.co.id. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk progres persiapan pendaftaran di SSCASN untuk hari ini belum ada perubahan berarti Bapak Ibu ya. Karena kita lihat di sini untuk aplikasi penilaian aman, infrastruktur oke, referensi program studi dan linearitas sudah rilis juga. Jadi ini tiga yang kita masih tunggu sehingga nantinya pendaftaran pada SSCASN dimulai. Ini ya, sudah ada progresnya di website PPPK Guru Kemendikbudristek ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek saja di situ. Nah, di sini untuk guru lulus passing grade
P3K di tahun 2022, bahwasanya itu apa namanya Bapak Ibu ya, tidak seluruhnya guru yang telah lulus PG itu dapat diangkat pada tahun 2022 ya. Ini juga sudah pernah dikatakan, sudah pernah dibahas oleh Prof. Nunuk Suryani Bapak Ibu ya, bahwasanya yang untuk siap diangkat di tahun ini itu berjumlah 134.022 atau sekitar 69% ya, itu siap diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait peluang lolos ASN P3K guru di tahun 2022 bagi guru yang tidak memiliki formasi di sekolah induk, di sini kita sudah bisa melihat prediksinya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwasanya untuk sekolah negeri itu ada 107.195 yang siap ditempatkan di tahun 2022. Sedangkan guru swasta itu ada 26.827. Yang mana untuk guru honorer negeri yang lolos PG yang ditempatkan di sekolah induk itu berjumlah 74.771. Sedangkan penempatan non sekolah induk itu berjumlah 32.424 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk penempatan non sekolah induk bagi guru swasta itu sekitar 26.827. Jadi sudah bisa dipastikan Bapak Ibu ya bahwa peluang sangat besar ya bagi pelamar prioritas 1 yang tidak memiliki formasi di tahun 2022 di sekolah induknya untuk lolos menjadi ASN di sekolah non induk melalui penempatan non sekolah induk. Karena kalau kita perhatikan yang pasti diangkat di tahun ini itu berjumlah 134.022. Nah, jadi menurut admin pribadi ada sekitar 58.000 Bapak Ibu ya. Ada sekitar 58.000 guru lulus PG yang akan diangkat menjadi ASN P3K dalam hal ini penempatan non sekolah induk. Wow, lumayan banyak Bapak Ibu ya. Sedangkan yang akan mengisi penempatan di sekolah induk sebagai pengunci formasi itu sekitar berapa ya? 74.771. Nah, jadi ini kabar gembira ya. Ada sekitar 58.000 ya, sekitar 58.000 lebih penempat guru lolos PG yang akan mendapatkan penempatan tidak di sekolah induknya, tetapi tetap dalam satu instansi. Nah, sedangkan sebenarnya masih ada Bapak Ibu ya, ada sekitar 3.750 lagi yang dipastikan guru lulus PG mendapatkan penempatan non sekolah induk. Tetapi pengangkatannya bukan di tahun 2022, tapi nanti penempatannya di tahun 2023. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Sekitar 58.000 plus 3.750 untuk tahun 2023. Sedangkan yang 58.000 ini dipastikan penempatan non sekolah induk itu ditempatkan nantinya di tahun ini, tahun 2022. Dari 58.000 ini itu terbagi dari guru honorer negeri dan guru swasta tentunya Bapak Ibu ya, dan non sekolah negeri maksudnya, seperti itu ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya, catatan positif ya bagi Kemendikbudristek bahwasanya begitu banyak nantinya guru-guru lolos PG yang tidak ada penempatan di sekolah induknya tetap diangkat menjadi ASN di tahun ini di sekolah lain, tetapi tetap dalam instansi. Luar biasa ya. Makanya dari dulu saya katakan Kemendikbud ini usahanya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya usaha Kemendikbud ya untuk menyelesaikan honorer itu sangat serius. Terbukti di sini Bapak Ibu ya, kita bisa cek secara bersama bahwasanya ada solusi bagi guru lulus PG yang tidak mendapatkan kuota formasi di sekolahnya sepanjang di sekolahnya itu memang masih kekurangan guru. Jadi ada istilahnya Bapak Ibu ya, perubahan formasi. Nah, ada istilahnya yang namanya perubahan formasi. Jadi misalkan ya di sini sekolah B dan sekolah C masing-masing ada guru lulus PG tetapi butuh guru juga. Di satu sisi di sekolah A itu ada 2 formasi tetapi guru induknya tidak lulus PG. Nah, nantinya kalau posisi yang seperti itu, kondisi pada instansi yang sama ya, ini kondisinya pada instansi yang sama, maka bisa dilakukan yang namanya perubahan formasi, yang mana tanpa menggeser guru induk yang ada di sekolah A, formasi di sekolah A dipindahkan ke sekolah B, sehingga guru lulus PG bisa di sekolah B bisa menjadi ASN di sekolah induknya ya, tanpa menggeser
guru honorer negeri yang ada di sekolah A. Begitu juga dengan formasi 2 ya, itu dipindahkan ke sekolah C sehingga guru lulus PG yang ada di sekolah C itu bisa menjadi ASN di sekolahnya tanpa menggeser guru induk yang ada di sekolah A. Ini adalah salah satu solusi bagi guru lulus PG ya yang tidak mendapatkan kuota di sekolah induknya. Ini resmi Bapak Ibu ya dari Kemendikbudristek. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek lagi bahwasanya salah satu solusi berikutnya adalah ketika misalkan ya Bapak Ibu login di SSCASN, kemudian Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan baik induk ya, baik induk ceritanya atau non induk. Di sini posisinya Bapak Ibu tetap bisa terselamatkan untuk menjadi ASN di tahun ini dengan mengikuti seleksi kesesuaian. Dengan catatan Bapak Ibu bersiap untuk turun prioritas ya P2 P3 sehingga Bapak Ibu berkesempatan mengikuti seleksi kompetensi dengan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Misalkan tadi IPA, nantinya tiba-tiba lolos seleksi kesesuaian menjadi guru kelas SD dan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Nah, ini serangkaian usaha-usaha dari Kemendikbud Bapak Ibu ya bagaimana mengakomodir rekan-rekan guru melolos menjadi ASN. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.